kita setiap langkah kaki dan ayunan tangan menjadi penggugur dosa-dosa kita semuanya. Salawat dan iring salam senantiasa tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabiyana wa Nabiyaka, Habibana wa Habibaka, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, kita sebagai umat yang anut kepadanya, mudah-mudahan mendapat syafaat di hari akhirat nanti. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadratul Mukarram wal Muhtaram, guru kita Bapak Ustadz Syarifuddin, wabil khusus juga ketua RT atau yang mewakili atau reng-rengannya, wabil khusus jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan pengajian rutinan setiap sebulan sekali di minggu kedua. Sekali lagi kita mudah-mudahan dengan pengajian ini kita senantiasa mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ringan untuk ibadah, sehingga kita ringan untuk melangkah, sehingga kita ringan untuk senantiasa bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita ditanya untuk urusan keluarga, apalagi kita ketika berkeluarga, kita mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, terutama yang sakinah mawaddah warahmah, akhirnya kita mempunyai keturunan, mempunyai putra putri. Kalau ditanya kita urusan anak-anak, kita bisa ditanya ingin punya anak berapa, kemudian anak tersebut laki atau perempuan, kemudian ujung-ujungnya anak tersebut soleh atau solehah. Kalau kita ditanya pengen punya anak soleh dan solehah, anakmu soleh, anakmu solehah, jawabannya pasti dambaan orang tua kita mempunyai anak yang soleh dan solehah. Padahal baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan, ma bi aba bi abni, apa yang ada di bapak pasti ada di anak. Kalau kita pengen punya anak yang soleh dan solehah, berarti bapak ibunya juga harus soleh dan solehah. Jangan kira anak tersebut bangun subuh 4:30 kalau orang tuanya subuhnya 7:30. Jangan kira kita pengen punya anak yang soleh dan solehah, orang tuanya belum soleh dan solehah. Jangan kira anak kita disuruh ke musola, ke masjid pengajian, sedangkan kita tidak pernah ke masjid atau ke musola untuk pengajian. Jadi jelas baginda Nabi besar Muhammad SAW menjelaskan, ma fi abaki abni, apa yang ada di bapak pasti ada di anak. Jangan kira kita beranggapan guru kencing berdiri, anak kencing berlari. Kabur sekarang memang. Anak kencing berlari, orang tuanya kencing berlari, anaknya kencing kabur lari, sekarang mah seperti itu. Nah, kalau kita lihat ibu bapak rahimahullah, kita lihat kalau dalam fase teknologi kita ini mengalami 3 fase. 1 fase X, 2 Y, 3 Y. X, Y, Y. Kalau orang tua kita fasenya fase X. Jadi kalau fase X mah manut wae orang tua teh. Dulu orang tua kita disuruh nyangkul sama bapaknya, kakek kita. Suruh ngangon kebo, suruh ngangon kambing, gitu, fase X. Kemudian kita kita udah fase Y nih. Fase Y kita dengan keadaan teknologi luar biasa, belum memahami. Dulu mah kalau di kampung saya
ada TV itu tahun 1992 baru ada listrik di kampung. Ada lampu itu tahun 1992 kalau ngaji di Cempor. Kalau ba'da maghrib pengajian di musola di masjid rame, ya rame pengajian teh. Alif jabar A, B jabar ba, T jabar ta, A ba ta, di jabar jeber ngajinya. Gurunya bawa telunjuk, kalau salah dijemprot tangannya, ceprot itu dulu. Kalau saya suruh hafalan belum pulang, kalau belum bisa hafal mah itu pakai cempor ngajinya, ya pakai lampu, belum ada listrik, pakai minyak. Nonton TV hanya malam minggu, TVRI yang dilihat film akhir pekan. Bener Pak, film pekan. Kalau masuk hari minggunya si Ateng Ria si Unyil ya, yang nontonnya. Kalau lampu mati si akinya setrumnya karena aki itu di paralel. Tempat saya jauh mau nyetrum aki, dipikul akinya digotong gitu kan rame-rame. Kalau di musola masjid belum ada pakai listrik, pakai baterai, pakai apa namanya mic-nya yang pakai mic yang model Bung Karno dulu itu, mic batok itu. Halo balik lagi nembak. Halo dulu itu fase fase kita. Dan kita mah sama orang tua kan manutnya gini, tar kalau pulang ngaji jangan kemana-mana, di rumah aja. Bandingkan dengan fase kita Pak, fase anak-anak kita yang namanya fase jet. Kalau fase jet itu sekarang maghrib anak-anak nonton TV, kalau nggak nonton TV lihat HP. Kalau nggak lihat HP bangun tidur lihat HP, yang ditanyakan HP anak saya baru 2 tahun. Kalau nangis dikasih HP diam sama emaknya, udah diajarin. Tuh fase jet. Teknologi luar biasa, tetapi negatifnya pun luar biasa. Kalau dulu mungkin ngaji itu susah, ustadz itu harus datang ke kampung, ke ustadz ngaji. Tempat saya masih jauh, jarang ustadz, yang imaman, yang ngaji kemana ngajinya, ke kampung yang lain. Kalau sekarang ustadz ada 3, ada di mana-mana ustadz yang ngajar ngaji gitu kan. Kemudian di musola ada FPQ, ada MD dan lain sebagainya. Di mana-mana ngaji gampang sekarang mah, mau pengajian dan apapun sekarang mah gampang aksesnya. Ingat saya zaman dulu kata kakek saya, jangan paksa itu. Kata kakek saya, nanti mah kamu bisa melihat orang yang telepon. Orang telepon dari Jakarta kamu lihat, bisa lihat. Benar gak Pak? Bener. Apa coba? Video call. Kita bisa Pak, kenyataan sekarang. Fase jet ini ternyata merubah segalanya dengan HP. Dengan HP jangan lihat positifnya, negatifnya juga ada banyak negatifnya. Ya, kenapa banyak negatifnya? Banyak yang suami istri punya anak 4 gara-gara ketemuan dengan pacar lamanya di Facebook, istrinya lari. Ada gitu Pak. Ayo Pak. Jangan kira sarua bapak bisa dimasinya dibuka di Facebook inisialnya ini keluar pasti tempo gimana coba heula ya dicet coba. Ini pengalaman pribadi lain Pak Daki malah lain cerita dicet akhirnya nyambung kemana-mana. Nah itulah Dadak mampir negatifnya. Allah jangan Pak Herman mampir ke janda. Nah intinya fase jet. Hadirin rahimakumullah, itulah nih saya contohkan. Ternyata untuk mendidik anak tersebut dijelaskan di dalam kitab Tanbihul Qaul, dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilati tarbiyatil aulad. Keutamaan mendidik anak yang pertama, qala Anas radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghulamu yu'aqu anhu yawma sa'i wa yusamma wa yamuqa wa yamattu anhu ada.
Faida balago sita sinina udiba faida balago tis'a sinina ajala birosahu faida balago salasa asarota sanata doroba ala solata faida balago sita asarota sanata jaujaha abuhu summa qoda biyadihi wa qala qad adabtaka wa alamtaka wa angkahtuka a'udhu min fitnatika bidunya wa adabika bil akhirah kada bi'ihya. Penjelasan dalam kitab Ihya Ulumuddin kalangan Imam Ghazali dijelaskan oleh Nabi SAW. Baginda Nabi berkata, kata baginda Nabi, al-gulam yang namanya anak, aku ketika anak lahir, aku akikahkan anak tersebut yomasabi di hari ketujuh. Kalau mampu orang tuanya akikahkan di hari ketujuh, laki-laki 2, perempuan 1. Wah, sama diberikan nama anak tersebut dengan nama yang baik. Itu ya. Jangan nama baik itu mentang-mentang. Di Al-Quran ada nama Fir'aun, namanya anaknya Fir'aun. Ada di dalam Al-Quran kan. Mentang-mentang ada Abu Jahal di Al-Quran ngaran namanya Abu Jahal. Padahal anak itu, nama itu, ngasih nama itu ada ngasih anak, ngasih nama itu anak tersebut sunnah. Ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Kalau sunnah anak tersebut dinamakan seperti baginda Nabi Ahmad, Muhammad, nama awal Muhammad Jaki gitu kan. Oh, temporan Ahmad Jaki gitu, Ahmad Hendra, Muhammad Suhendra gitu ta. Tak pakai Ahmad Muhammad. Kalau perempuan pakai Siti, Siti Fatimah gitu, Siti Aisyah gitu lah. Eta sunnah hukumnya. Ada lagi sebagai hukum sunnah mendapat pahala. Ada lagi hukum nama itu dalam memberi nama, hukum namanya makruh. Makruh itu tidak diidopatkan, Pak. Syihab harus diidopatkan. Syihabuddin. Syihab itu makruh. Komar. Coba Komar itu bulan harus diidopatkan. Komaruddin. Namun Komar doang makruh. Tuh, Komaruddin. Kalau Komar mah makruh hukum nata menang ganjaran. Supaya menang ganjaran didapatkan Komaruddin. Syihabuddin. Samsun. Samsul atau mah. Samsudin tuh. Ada kata Samsudin ayah. Samsul doang tuh makruh harus didapatkan. Samsudin, Komaruddin, Genuddin tuh, itu Sarif tuh, Pak Sarif tuh, Sarifudin tuh didapatkan namanya bagus kan tuh, nama teh. Jadi ada yang sunnah Ahmad Muhammad Siti, ada yang makruh tidak didapatkan. Lamun Komar doang bulan buat ciptaan Allah supaya mendapat pahala Komaruddin gitu. Jadi Komar bulan din agama, jadi bulannya agama. Samsul matahari din agama, Samsudin jadi matahari agama tuh, itu sunnah. Ada yang nama alam teh mubah, anak ngasih nama teh mubahnya alam murtajal, alam murtajalun, alam biasa. Misalkan namanya Wati dulu, alam murtajalun, Wati, Dodi, Udi gitu dah. Nah itu nama-nama biasa, nama-nama biasa murtajal, eta hukumnya mubah. Ada lagi ngasih nama teh hukumnya haram. Kalau nama diberi nama Allah, ada namanya Allah, jadi hukumnya haram. Gak boleh tuh kasih nama Allah, hukumnya haram tuh. Maka ketika anak lahir, kata baginda Nabi, kemudian diakikahkan, diberi nama, kemudian wa yumattu anhul ada, dibuang. Apa yang dibuang? Al ada kotoran rambut kan, dipotong rambutnya, dibersihkan. Kadang-kadang anak lahir rambutnya suka ayam ikal-ikal kotor-kotor saja, kita buang dah ketika 7 hari. Papa lago sita sinina umur 6 tahun
udiba ajarkeun anak teh adab non mulai 6 tahun mah bawa ke majlis taklim, bawa ke musola, bawa ke masjid pengajian gitu dah. Pengajiannya laki mah nanti cepet-cepet disunat gitu. Tapi gak apa-apa bawa musola dibersihin dulu sebelum masuk ke musola, kencing bersihin kencing. Nah diajarkan dia kenalkan dengan Quran, kenalkan dengan tauhid, wujud tidak apa muholafatun awadisi qiyamuhu binafsi, itu sifat-sifat 20 diajarkan. Kemudian anu diwajib di para rasul sidik amanah patonah kita ajarkan tabligh, ajarkan ke anak-anak kita supaya apa? Mengetahui anak-anak kita ini pendidikan agama. Dan jangan lupa ibu bapak kalau mendidik anak, kata Rasulullah SAW, jangan anak itu gini, kalau anak itu nakal, jangan bahasa-bahasa yang kurang baik bagi anak. Kenapa? Kita harus mikir, oh anak kita nakal, jangan-jangan kita lebih nakal dari anak kita. Anak kita ini nakal, oh main lari, jangan-jangan kita mah lebih daripada itu. Kita mah dulu. Nah, jangan bahasanya kurang baik. Kamu nakal, udah. Kamu kalau udah nakal nih sama ayah nih, awas nih kamu nih dikejar, lari dan sebagainya. Nah, jadi bahasa yang bagus. Contoh, Syekh Sudes teh salah satu imam besarnya Masjidil Haram. Sampai ke Madinah itu ada Masjidil Aqsa. Itu ketika kecilnya nakal, tapi ibunya solehah, ayahnya soleh luar biasa. Ketika anaknya nakal, apa kata ibunya? Sudah, kamu nakal, kamu sana main ke Masjidil Haram, kamu jadi imam besar di sana. Jadi kenyataan Pak. Maka kalau doa untuk anak itu jangan kira-kira, kamu nakal, kamu jadi presiden nanti gitu. Oh, jadi kiai nih, jadi katanya Ustaz Sarif gitu nanti. Jangan jadi pajakin nanti. Ngukur-ngukur itu, ngukur tanah punya orang diukur-ukur. Nah, gitu. Nah, itu ya, itu Syekh Sudes itu jadi ulama besar gara-gara omongan anaknya, orang tuanya. Kamu main bercanda, jadi ulama besar. Kamu sana, pergi ke Masjidil Haram, kamu jadi imam besar di sana. Kenyataan, Pak. Jangan contoh lagi kalau anak yang namanya Imam Bukhari itu dulu itu permanen buta. Ketika permanen buta dia udah hafal Quran, bisa ngapal Quran. Kemudian ketika mau murojaah dia baca Quran, ibunya ngedoa sambil tidur, ya Allah, kata ibunya. Ya Allah, mudah-mudahan gitu kan Bukhari kecil menjadi bisa melihat Allah kabulkan. Besok paginya Bukhari bisa melihat. Jadi Imam Bukhari pengarang kitab, riwayat ayat hadis dan lain sebagainya. Kenapa? Dulu mah cacat permanen. Saya lihat sekarang di media sosial di Mesir. Banyak ketinggalan zaman Pak, media sosial teh. Jangan lihat wahai nawah itu tempung, bukan TikTok berita-berita. Baik, saya lihat di media sosial di Mesir ada yang nama anaknya Mu'ad dia anaknya baru 4 tahun. Eta Mu'ad anaknya umur 4 tahun, cacat permanen, tidak bisa nempok Pak, tidak bisa nempok. Mu'ad bisa nempok, cerita ke ayahnya, ayah, abi, umi, sayangnya pengen menghafal Quran. Mu'ad, gimana kamu bisa menghafal Al-Quran? Itu orang tua Pak ya. Dukungan orang tua penting terhadap pendidikan anaknya. Bagaimana kamu bisa menghafal Al-Quran Mu'ad? Kamu kan gak bisa melihat. Apa jawaban Mu'ad? Allah, abi, umi, saya pengen hafal Quran, saya pengen belajar Al-Quran, pengen jadi orang yang hafal Al-Quran. Orang tua yang nggak mampu Pak, punya motornya satu-satunya, motornya dimodifikasi karena dia takut kalau motor dari belakang takut jatuh. Kalau dia lagi pegangin ke ayahnya tidur jatuh, dimodifikasi, motornya jelek aja. Orang nggak mampu dimodifikasi. Kemudian berangkatlah dari rumahnya 20 kilo. 20 kilo bayangin ke tempat ngaji Pak. Tuh, anak kita anterin dia ke madrasah, anterin dia ke pengajian, anterin dia ke TPQ. Enggak ada nganterin, udah ngaji aja mau di sana.
Ini mah dianterin Pak, perjalanan 20 kilo. Ketika belajar 20 kilo berjalan 20 kilo sampai ke sana sama Syekh yang ngajarin ngajinya diajarin nih. Muat, ajarin ngaji ini ya hafalan. Muat kan gak bisa lihat. Bapaknya ketika ngaji setiap pulangnya itu kan dikasih hafalan ditulis. Bapaknya baca sambil baca balik naik motor. Lihat bacaan, lihat ke depan. Muatnya ngikutin. Terus aja setiap hari gitu aja, setiap hari gitu. Karena mendapat ridho Allah, kasih sayang Allah, berkah dari Allah. Tidak lama kemudian anak tersebut hafal Quran. Bapaknya yang matanya melihat, yang baca malah gak hafal-hafal. Anaknya yang gak punya penglihatan, gak melihat, hanya membaca sepintas, hafal oleh Allah, dihafalkan. Akhirnya viral Pak di Mesir, ramai melihat dulu datang reporter. Ketika datang reporter ditanya, Muad nanya, kalau engkau sekarang Allah Subhanahu wa taala misalkan ada yang yang donatur untuk penyembuhan mata kamu dioperasi ataupun kamu pengen sembuh, apa kira-kira kata-katamu terakhir Muad? Apa keinginan kamu Muad? Apa jawaban Muad? Gak bisa dibayangkan sama kita. Jawabannya, mendingan saya tidak bisa melihat tapi saya bisa baca Al-Quran. Mendingan saya nggak bisa melihat tapi saya bisa hafal Al-Quran daripada saya melihat nanti saya bisa tidak hafal Al-Quran. Bayangkan orang yang seperti itu, anak itu jawabannya bukan pengen apa-apa tapi dia pengen tidak bisa melihat, yang penting dia bisa hafal Quran. Takut kalau dia bisa melihat, hafalannya lupa. Kenapa kita hafalin susah? Baca Al-Quran jangankan seminggu sekali, dalam sebulan sekalipun enggak baca Quran. Kenapa kita? Kenapa? Karena mata kita terlalu banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Resepnya umur 40 tahun kita ini apa? Robbi audini an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan tardahu. Robbi, wahai Tuhan, audini, bimbing supaya apa? Supaya senantiasa bersyukur kepada Allah dan membimbing bersyukur kepada kedua orang tua kita. Kalau kita syukur kepada Allah, kita diberikan mata oleh Allah. Bayangin Pak, bayangin umur berapa? 40 tahun diberikan penglihatan mata, sudah 40 tahun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangin, udah apa yang diberikan sama Allah? Saya umur 45 tahun sama apa yang saya berikan sama Allah untuk bersyukur atas mata saya yang Allah berikan kepada saya bisa melihat. Bayangin. Coba bayangin ibu bapak rahimahullah, kalau Mu'ad tadi ditanya enggak mau. Kalau kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan mata, nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukurnya apa? Bersyukur atas nikmat Allah bukan berarti gosdul basor itu, menahan penglihatan itu jangan kalau keluar rumah gini aja, bukan. Apalagi keluar rumah pengen takut lihat maksiat, gini matanya. Bukan Pak. Tetapi ketika kita melihat maksiat maka berpaling dari maksiat itu. Pak Ustaz Herman lagi lewat, lihat jahe herang, gitu. Jangan lihat itu bahasanya. Jadi jangan di rumahnya ditutup. Gitu. Jadi sudah apa? Berpaling dari ketika melihat maksudnya ketika lihat Allah gitu enggak nih, lihat ini Allah gitu enggak. Nah, kira-kira Allah tidak itu, jangan melihat, jangan dan berpaling dari penglihatan itu. Itu adalah nikmat mata yang harus kita syukuri oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira umur kita paling 40 tahun. Maka ketika kita berumur 40 tahun tersebut banyak bersyukur kepada Allah, diberikan tangan bersyukur kepada Allah sesuai dengan keinginan Allah, diberikan kaki sesuai dengan keinginan Allah. Makna bersyukur teh dikembalikan kepada fungsi masing-masing.
kaki untuk melangkah ke pengajian, langkah berjamaah, langkah untuk ikhtiar bekerja. Bekerja itu mulia, Pak. Bekerja itu jangan kira kita berangkat pagi pulang sore, berangkat malam pulang pagi, itu mulia. Kenapa kita mulia? Riwayat Rasulullah SAW masuk ke masjid ada yang sholat tahajud duha. Rasulullah ditanya, ini kamu khusyuk ibadah kepada Allah hari duha? Iya. Kamu punya istri? Punya. Kamu punya anak? Punya. Kamu nggak kerja? Bagaimana anak istri kamu? Anak istri saya ditanggung oleh adik saya. Apa jawaban Rasulullah? Adik kamu lebih mulia daripada kamu. Jadi kalau kita ingin bekerja itu, mencari nafkah itu adalah pekerjaan mulia. Kenapa? Untuk menafkahi anak istri kita. Bayangkan kalau anak istri kita tidak dinafkahi, kelaparan di jalan, di mana-mana dia dan lain sebagainya. Di mana kita tanggung jawab terhadap anak istri kita? Kita sebagai suaminya tanggung jawab. Itulah hadirin rahimahullah. Yang selanjutnya hadirin rahimahullah, tadi dijelaskan kalau umur 6 tahun diajari adab. Kemudian umur 9 tahun ajalallah firas, dipisahkan tidurnya. Umur 9 tahun hati-hati loh Pak. Kalau kita punya anak, kamar ada 2-3, umur 9 tahun pisahkan tidurnya. Jangan ikut bapaknya. Khawatirnya malam Jumat bapaknya lagi ongkong-ongkong ke ibunya, lihat sama anaknya. Anaknya pura-pura merem, dilihatin, bahaya. Maka di dalam kitab ini dijelaskan umur 9 tahun anak tersebut dipisahkan tempat tidur. Kemudian umur 13 tahun doroba, pukul anak tersebut ala sholat ketika meninggalin sholat. Umur 13 tahun jangan, kamu udah sholat belum? Biasa aja, udah sholat jangan, awas ya, pukul ibu ayahnya. Nah, tapi hati-hati, sekarang ada di sekolah itu bingung Pak, kenapa? Sekarang makan adanya pembulian, perundungan, itu sekarang mah yang dijaga. Kenapa? Udah pasejet ini, pasejet media sosial. Ketika di sekolah ada anak gara-gara pulpennya diumpetin sampai nangis, lapor ke orang tuanya, datang aparat, apalagi di share di media sosial, rame kemana-mana, akhirnya sekolahnya disorot dan lain sebagainya. Itulah sekarang zaman dia, hati-hati. Anak-anak kita bisa jadi bumerang bagi kita, Pak. Ketika seperti itu zaman perundungan di rumah main-main kan, habis penghapus itu coret-coret ke mukanya, gitu lari-larian, gak masalah. Kalau sekarang hati-hati, Pak. Kalau sekarang ada perundungan, namanya pembulian, coba. Gara-gara dibully, gara-gara dirundung, sekolah dibakar. Kenapa? Lihat media sosial, dicontohin Pak, media sosial lihatnya. Banyak kan seperti itu, maka hati-hati tuh. Tapi kita mah dulu sama orang tua kita nggak melawan dan sebagainya, pukul dan sebagainya. Pukulnya jangan menyakitkan, ditepuk tuh pipinya, miripnya atau kakinya. Sholat kamu, nah itu. Contoh dalam selanjutnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi lagi kumpul dengan para sahabat. Kemudian ketika baginda Nabi kumpul dengan para sahabat, qala kunta jalisan inda Nabi wa ida. Ketika itu Bi Hasan wal Husain datang. Hasan Husain, siapa Hasan Husain? Hasan Husain teh cucunya baginda Nabi, putranya Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, menantunya Sayyidina Ali, Fatimah putrinya. Kemudian Hasan Husain terukibah naik ala katil kepada punggung Nabi. Yang namanya cucu sayang Bang kepada cucu. Siapa yang udah punya cucu? Pak Jati udah punya cucu? Kalau di sini belum. Oh belum. Di rumah cucu nih, yang cucu tuh, yang punya cucu tuh. Pasti dia udah punya cucu ya? Oh udah punya cucu juga. Udah punya cucu tuh. Pak Heri kita udah cucu mah ya? Oh cucu kan. Cucu nih, udah punya cucu baginda Nabi, lagi punya cucu Hasan Husain. Hari Minggu harus naik ke pundaknya baginda Nabi. Ayah kalau anak panggil naik, ambil pepinya, miringin sorbannya baginda Nabi. Habis itu ketika ditarik-tarik, kemudian Sayyidina Ali marah. Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, wa darabahuma, pukul Sayyidina Ali kepada Hasan Husain, dipukul. Ya, pukul duanya dengan tangan kakinya Sayyidina Ali. Kemudian kata Sayyidina Ali, wa qala adabu khairul lakuma. Hasan Husain, adab itu lebih baik dan semuanya yang kamu lakukan ini. Kamu jangan gitu.
Ini Rasul karena kepada cucu sayang. Rasul berkata, ya Ali, la tanhar Hasan Husain. Hei Ali, jangan hati Hasan Husain. Hasan Husain itu nanti akan mengharumkan namamu. Saya kalau dekat Hasan Husain itu jadi seneng, jadi bahagia, jadi adem. Kata baginda Nabi, kamu jangan gitu. Maka ketika baginda Nabi ngomong ke Sayyidina Ali gitu, turun malaikat Jibril. Malaikat itu bawa wahyu dari Allah. Kata, jangan ketika Sayyidina Ali ngomong itu, Sayyidina Ali sami'na wa ata'na. Saya mendengar baginda Nabi, ya turut, ya minantu yang baik itu seperti itu. Saya mendengar, ya saya turut. Kalau baginda Nabi gitu, ya saya ngikutin. Mungkin salah saya, Sayyidina Ali itu. Nah, ketika itu turunlah malaikat Jibril. Kata Jibril berkata, ya Muhammad hakun. Wahai Muhammad, hakun Allah yang maha hak. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwasanya yaqulu atroka Aliyah, biarkan Sayyidina Ali seperti itu karena dia yu'andabuhuma. Sayyidina Ali mengajarkan anak kepada anaknya. Baginda Nabi kena tegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebab baginda Nabi melarang Sayyidina Ali untuk memukul Hasan Husain. La tanhar, hei Ali, jangan dihardik Hasan Husain, biarin saja, aku mah senang kok gitu-gitu. Kata baginda Nabi, Allah mengutus malaikat Jibril. Ya Jibril, kata Allah, sampaikan kepada Nabi Muhammad baginda Nabi bahwasanya biarin, jangan dilarang Sayyidina Ali ketika menghardik Hasan Husain. Kenapa? Karena untuk mengajarkan adab. Masalah adab ternyata salah satunya kita paham baginda Nabi pun kena tegur gara-gara itu. Kadang-kadang kan gitu kan, kalau bapak mukul anaknya berani, tapi mukul cucunya nggak berani, sayang sama cucunya. Kalau kita saya punya cucu namanya dulu, datang ibu saya, jangan gitu sama anakmu gitu. Bener kan Pak? Gitu. Nah itulah. Maka dengan kejadian itu jelas hadirin rahimahumullah, tentang adab ini harus diajarkan. Jangan sampai ketika anak kaya orang tua jadi pembantu gitu. Orang aku mah anak-anak benar orang tua jadi pembantu. Kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Banyak yang itu. Kenapa? Kalau orang tua kaya beli, kenapa beli? Kalau orang tua kaya, kalau anaknya kaya, kalau dia beradab, punya adab tentang Islam, tentang akhlak, membahagiakan. Kalau nggak ada, dia berpikir karena saya ada, bukan karena siapa. Saya bekerja karena saya bekerja kaya pun. Seperti itu kan. Maka ketika anak kita kaya, dihiasi kekayaannya dengan akhlak dan adab. Ketika anak kita punya jabatan, dihiasi anaknya jabatannya dengan adab dan akhlak. Saya ke rumah sakit, ada ibu putih bersih. Orang ada tanya ibu, kalau semua berobat, ibu anaknya kemana? Kasihan, jalannya udah sempoyongan. Anak saya mah di Cina S2, di Jerman S2, di Malaysia S1. Anak saya mah jadi pejabat. Tetapi ketika ibunya sakit, gak ada yang satu pun telepon. Ya ada yang satu pun datang. Itulah anak. Ketika ibu punya anak 5 bisa mengurusnya, tetapi kita ketika anaknya 5 tidak bisa mengurus salah satu daripada kedua orang tua. Anaknya 10 bisa mengurus ibu orang tua, dua satu orang ibunya atau bapaknya bisa mengurus, tapi anak yang 10 belum tentu bisa mengurus. Maka warisan yang terbesar dari orang tua kita adalah kita. Ketika kita pulang orang tua gak ada, mana warisan, mana tanah, mana rumah, mana duit, gak boleh. Kenapa? Warisan yang terbesar bukan harta, bukan tanah, bukan deposito yang ibu kita punya warisan kepada kita, tetapi warisan yang terbesar adalah kita. Kita bersyukur kita ada karena orang tua kita. Kita syukur kita berkah usaha karena orang tua kita menyekolahkan kita, bisa pintar ngaji karena orang tua kita mempelajari untuk kita ngaji walau dititipkan ke ustaz dan kiai. Itulah. Jadi itulah ibu bapak rahimahullah tentang akhlak. Yuk, ketika kita punya anak, jangan berpikir sekarang hanya ilmu sosial yang kita pikirkan. Ilmu agama jadi prioritas nomor 1, ilmu sosial nomor 2. Buat apa anak-anak kita kaya punya jabatan, kalau nggak punya ilmu agama akhlak,
dia tidak akan hormat kepada kedua orang tuanya. Apalagi dengan banyak di media sosial dan lain sebagainya. Sampai-sampai anaknya membunuh ibunya, anaknya membunuh bapaknya. Kenapa? Karena dia tidak punya akhlak dan ilmu agama. Kita tidak mau anak-anak kita seperti itu. Supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh, kita yang harus jadi soleh dan soleha terlebih dahulu. Banyak hal tentang anak-anak kita ketika kita tarbiyatun ba'dal wiladah, tarbiyatun qabla wiladah, pendidikan sebelum lahir, pendidikan setelah lahir. Banyak sekarang TPQ, TPA, pengajian dan sebagainya. Anak-anak kita suruh ngaji. Kalau kita tidak mampu untuk mendidik anak-anak kita, kita bekerja keras untuk usaha, berangkat pagi pulang malam, berangkat malam pulang pagi untuk pendidikan anak-anak kita. Ketika kita sudah seperti itu membiayai anak kita, seolah-olah kita akan dibuatkan oleh Allah nanti sebuah gunung yang terbuat dari bukit emas di surga. Buah hasil apa? Buah hasil modalin anak kita untuk pesantren, modalin kita untuk ngaji, modalin anak-anak kita untuk pengajian, belajar ngaji di pondok pesantren. Jangan khawatir, rezeki yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang mas sudut pandangnya kita harus berubah mindsetnya dalam kehidupan kita. Mindset kita adalah ilmu agama yang harus kita prioritaskan, ilmu sosial adalah pelengkap yang kedua. Contoh, coba kalau saya lihat ya, masalah pendidikan anak, makanan dan lain sebagainya, fokus dulu. Syekh Nawawi itu punya teman Syekh Abdul Karim di Mekah. Syekh Abdul Karim dengan Syekh Nawawi itu ketemenan, tapi dari keilmuan lebih pintar Syekh Nawawi. Orang kitab dan lain sebagainya. Ketika ditantang oleh Raja Mesir, Syekh Nawawi datang ke Mesir. Syekh Nawawi mah karena orang Banten mah santun kan. Pakai baju koko, umel, kopiahnya hitam, agak miring, kiri. Syekh Nawawi pakai sarungnya biasa. Syekh Abdul Karim mah pakai jas, pakai gamis, pakai udung-udung, pakai peci luar biasa. Ketika ke Mesir, yang dicium tangan Syekh Abdul Karim, cium tangan Syekh Nawawi mah bisa. Syekh Nawawi marah enggak? Ulama. Ketika seperti itu dipanggil sama Raja Mesir, nih saya punya tafsiran hadis nih, tolong tafsirkan. Syekh Abdul Karim, ono lapis, kamu masuk. Kirain Syekh Nawawi, Syekh Abdul Karim yang pakaiannya rapi masuk ke ruangan. Tafsirkan hadis. Syekh Abdul Karim karena ilmunya belum sampai, bingung dia. Aduh, saya bingung nih. Pulang. Tuan guru, saya nyolong tuan guru karena keilmuannya. Syekh Nawawi, saya nggak bisa. Saya suruh ke dalamnya, saya nggak bisa ya. Kata Syekh Nawawi, ada seorang ulama. Sini bajunya dibuka, baju Syekh Abdul Karim diganti sama tipis dikasih ke Syekh Nawawi. Syekh Nawawi bajunya dikasih Syekh Abdul Karim. Itulah ulama. Jadi nggak saling menjatuhkan. Kalau yang lain udah kamu aja, enggak. Supaya nggak menjatuhkan Syekh Abdul Karim, gitu Syekh Nawawi ganti pakaiannya. Akhirnya Syekh Nawawi pakai baju Syekh Abdul Karim yang pakai gamis, pakai udang-udang, pakai lain masuk ke dalam. Syekh Abdul Karim pakai baju Syekh Nawawi yang putih, pakai peci. Jelaskan bisa tuh. Tafsiran hadis, asbabun nuzulnya tentang Al-Quran. Asbabun nuzul, apalah. Syekh Nawawi dilawan. Kalau dia tanya, Syekh Nawawi kamu dari mana? Saya dari Banten. Yang mana Bantennya? Projo, Kresek. Raja Mesir tahu. Projo Tanah Hara, Kresek makan Tanah Hara yang belakangnya. Deket apa? Di rumah dimakamkannya Tanah Hara dan sebagainya. Asal aslinya Projo, Kresek. Masa kan deket laut. Deket laut makanan ikan. Ada Raja Mesir. Saya mah nggak mungkin. Kamu di konsumsi kalau makanannya ikan mah lemes Pak. Kalau anak konsumsi ikan, maka tumbuhnya bagus, otaknya kurang encer. Ulet otaknya. Kalau anak itu makanannya ikan, maka Imam Ghazali mah sunnah kita makan tuh daging seminggu sekali. Ternyata kalau makan daging, otak itu jadi encer, tubuh biasa. Jadi harus kombinasi, Pak Jaki. Lamun anak kita pengen pinter, harus banyakin makan daging seminggu sekali mah. Kalau makan ikan, otaknya kurang encer. Tetapi
tubuhnya bagus. Kata Raja Mesir tahu, Nawawi kamu pintar, kamu memang doyan ikan. Kalau doyan ikan kamu gak mesti seperti ini, kata Raja Mesir. Akhirnya tahu, saya mah orang keronjok resep di Tenara juga, saya mah dekat laut, saya mah gak terlalu doyan ikan, kata Raja Nawawi. Nah itu silsilahnya. Maka kalau anak-anak kita pengen cerdas, pintar, sering makan daging. Kalau anak kita pengen bagus badannya dan lain sebagainya, makan ikan yang banyaknya. Itu Pak Jaki ya. Ya itu nanti kasih makan Jaki. Kayaknya Jaki bisa makan ikan ya. Nah itulah hadirin rahimakumullah. Intinya mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan anak yang soleh dan Soleha. Kita doa baca Fatihah 2 kali. Fatihah yang pertama kita khususkan kepada orang tua kita yang sudah tidak ada, meninggal, orang tua kita yang sudah tidak ada, hakikatnya syariatnya kita ada karena ada orang tua kita. Walaupun sudah meninggal, kita doakan orang tua kita, mudah-mudahan di dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala diluaskan, di dalam kuburnya diberikan penerangan, di dalam kuburnya diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika meninggalnya husnul khotimah. Amin. Sebutkan namanya orang tua kita. Yang selanjutnya nanti belum yang kedua, jangan sebutkan namanya nanti. Yang kedua, orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan orang tua kita yang masih ada di kampung. Ya, sekarang orang tua kita yang ada yang sakit dan sebagainya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan sakitnya. Kalau yang sehat, sekarang orang tua mudah-mudahan kita doakan panjang umur dan barokah orang tua kita. Dan orang tua kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ketetapan iman dan Islamnya. Kemudian ketika meninggal, orang tua kita yang masih ada mudah-mudahan meninggalnya husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua kita khususkan kepada anak-anak kita. Anak kita mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah dijadikan anak yang laki-laki yang soleh, yang perempuan soleha. Di dalam mencari ilmunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah, kecerdasan, kepintaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk hal hidup ke anak-anak kita. Dan di dalam mengisi kehidupannya tumbuh besar dewasa, kita doakan anak-anak kita mudahkan rezekinya, dijauhkan segala balahnya, ditetapkan iman Islamnya, dan kita pengen yang terbaik buat putra putri kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sebenarnya tadi saya bisa di pengajian juga dia ke 567 ke sini agak telat, dan alhamdulillah tadi ke sini baru mulai ke Ustaz Syarif pengajian, dan mudah-mudahan pengajian kita senantiasa diberi istiqomahan oleh Allah. Amin. Doakan saya apa yang saya sampaikan saya bisa menjalankan serta keluarga. Amin. Dan mudah-mudahan bapak-bapak ibu bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-harinya. Benarnya adalah taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahannya adalah kesalahan saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.